Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur pemikiran Islam kontemporer. Nah, apa sih yang dinamakan struktur pemikiran Islam kontemporer? Struktur pemikiran Islam kontemporer terdiri atas beberapa aspek yang paling terkait dan berfungsi sebagai instrumen untuk memahami pokok pemikiran dan gerakan Islam masa kini. Ada beberapa yang menjadi struktur pemikiran Islam kontemporer. Yang pertama yaitu aspek basis ideoteologis, meliputi sumber-sumber utama Islam seperti Al-Quran, hadis, dan prinsip kenabian yang menjadi landasan pokok pemikiran Islam kontemporer. Selanjutnya adalah yang nomor 2, aspek spektrum metodologi, mencakup warisan tradisi Islam, hukum Islam, dan metodologi ilmiah yang digunakan untuk menafsirkan dan mengembangkan ajaran Islam sesuai konteks zaman. Nomor 3, aspek konsep idealis, berisi konsep-konsep tentang Islam dan Muslim, serta konsep perbandingan antara Islam dengan khasanah keilmuan dan budaya lain. Yang nomor 4, aspek zona aksi, meliputi bidang keperilakuan atau etika dan moral, sains dan teknologi, politik, dan interaksi sosial yang menjadi ruang aktualisasi pemikiran Islam dalam kehidupan nyata. Nomor 5, aspek realitas dan solusi, mengkaji realitas umat Islam dan problematika yang dihadapi, sekaligus menawarkan solusi progresif yang bersifat reinterpretatif dan historis untuk menjawab tantangan kontemporer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri gerak struktur. Selain mempunyai 5 aspek yang berfungsi sebagai instrumen untuk memahami pokok-pokok pemikiran dan gerakan Islam, hal yang perlu diperhatikan dalam struktur pemikiran Islam kontemporer adalah ciri gerak strukturnya yang dibagi menjadi 2, yaitu A. Gerak hierarkis, menunjukkan hubungan vertikal interaktif dari aspek ideologis atau paling tinggi ke aspek realitas dan solusi atau paling bawah. Gerak hierarkis dalam Islam kontemporer adalah pola berpikir dan bertindak yang tersusun dari tingkat paling dasar, yaitu prinsip dan nilai Islam, hingga tingkat praktik atau solusi nyata. Pola ini menunjukkan bahwa setiap pemikiran dan tindakan umat Islam harus berakar pada ajaran Islam, sehingga ada keseimbangan antara ajaran dasar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada slide yang ini masih terkait dengan ciri gerak struktur, yaitu yang nomor 2. Gerak sirkular, menunjukkan hubungan referensial dari aspek realitas dan solusi yang kembali menelusuri sumbernya pada aspek ideologis. Untuk memastikan solusi yang diambil tetap berakar pada prinsip-prinsip dasar Islam, gerak sirkular dalam pemikiran Islam kontemporer adalah
proses yang bergerak dari realitas umat dan problematika yang dihadapi menuju rujukan pada prinsip-prinsip dasar Islam. Pola ini bersifat siklik dan reflektif, di mana solusi yang dihasilkan tetap terhubung dengan sumber ajaran Islam melalui pendekatan reinterpretatif dan historis, agar tetap relevan dengan konteks zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental. Setelah mengetahui ciri gerak struktur, selanjutnya adalah kita membahas tentang karakteristik gerak dalam struktur pemikiran Islam kontemporer. Mengetahui karakteristik gerak dalam struktur pemikiran Islam kontemporer memiliki arti penting yang mendasar karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, sebagai alat pemahaman. Ciri dan pola gerak, baik yang bersifat hierarkis maupun sirkular, berfungsi sebagai sarana untuk memahami inti-inti dari pemikiran dan gerakan Islam masa kini. Dengan mengamati pola geraknya, kita dapat melacak asal-usul, perkembangan, serta bagaimana ide-ide tersebut berinteraksi dengan kondisi sosial, politik, dan budaya umat Islam dewasa ini. Nomor 2, memahami relasi dan proses yang dinamis. Pola gerak hierarkis menunjukkan adanya hubungan vertikal dari tingkat ideologis yang paling mendasar hingga ke realitas dan solusi praktis. Sedangkan gerak sirkular menggambarkan bahwa solusi di tingkat praktis senantiasa merujuk kembali ke prinsip-prinsip utama. Hal ini membantu memahami dinamika antara ajaran normatif dan realitas empiris, agar solusi yang dihasilkan tetap relevan dan berakar pada nilai-nilai dasar Islam. Yang nomor 3, mengungkap ragam dan arah pemikiran. Pemahaman terhadap karakter gerak ini memungkinkan kita untuk mengenali keragaman, arah utama, serta pola-pola kecenderungan dalam pemikiran Islam kontemporer. Ini penting untuk membedakan antara pendekatan yang bersifat fundamentalis, tradisional, reformis, modernis, maupun post-tradisional, serta menilai peran masing-masing dalam menjawab tantangan zaman. Nomor 4, menyusun jawaban progres atas masalah aktual. Dengan memahami pola gerak ini, para pemikir dan aktivis Islam dapat merumuskan solusi atas berbagai persoalan kontemporer secara lebih progresif melalui pendekatan yang bersifat reinterpretatif dan historis, bukan hanya reaktif atau kaku terhadap doktrin. Kita akan membahas pentingnya mempelajari struktur pemikiran Islam kontemporer. Yang pertama, memahami inti pemikiran dan gerakan Islam masa kini. Struktur ini berperan sebagai alat bantu untuk memahami elemen-elemen penting dalam pemikiran dan gerakan Islam saat ini, mulai dari fondasi ideologis hingga penerapan dalam kehidupan sosial. Dengan mengenali strukturnya, kita dapat menelusuri bagaimana ide-ide Islam dibentuk dan diimplementasikan dalam konteks modern. Nomor 2, memahami pola hubungan vertikal dan sirkular.
Pemikiran Islam kontemporer berkembang dalam dua arah, secara vertikal dari prinsip-prinsip dasar menuju praktik, dan secara sirkular dari kenyataan sosial kembali pada sumber Islam. Pemahaman atas pola ini memungkinkan kita melihat bagaimana pemikiran Islam tetap berakar pada ajaran inti, sembari tetap mampu merespon tantangan zaman secara kritis dan dinamis. Nomor 3, merespons tantangan zaman dengan cara kritis dan ilmiah. Struktur ini mendukung pendekatan yang kritis dan rasional dalam menghadapi persoalan sosial, politik, dan budaya. Pemikiran Islam kontemporer memanfaatkan metode ilmiah seperti hermeneutika, kritik, dan dekonstruksi untuk membaca ulang tradisi dan menyikapi modernitas secara lebih reflektif. Nomor 4, mengidentifikasi arah dan rekam pemikiran Islam. Struktur ini juga memudahkan kita mengenali kecenderungan dalam pemikiran Islam kontemporer melalui dari fundamentalis, tradisionalis, reformis, post-tradisionalis, hingga modernis, serta memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam perkembangan pemikiran keislaman. Keempat, mengidentifikasi arah dan rekam pemikiran Islam. Struktur ini juga memudahkan kita mengenali kecenderungan dalam pemikiran Islam kontemporer, mulai dari fundamentalis, tradisionalis, reformis, post-tradisionalis, hingga modernis, serta memahami peran dan kontribusi masing-masing dalam perkembangan pemikiran Islam. Nomor 5, menjadi dasar bagi seluruh solusi yang kontekstual dan progresif. Dengan pemahaman yang baik terhadap struktur ini, para pemikir dan praktisi Islam dapat merancang solusi yang tidak hanya relevan dengan konteks sosial budaya masa kini, tapi juga tetap bersandar pada nilai-nilai inti Islam. Banyak pembahasan yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa struktur pemikiran Islam kontemporer merupakan kerangka menyeluruh yang terdiri dari 5 aspek utama berbasis ideologis, spektrum metodologi, konsep, idealis, zona aksi, dan realitas, serta solusi. Pola gerak hierarkis dan sirkular dalam struktur ini menegaskan bahwa pemikiran Islam tidak hanya dimulai dari prinsip menuju praktik, tetapi juga bergerak kembali dari realitas ke sumber nilai dasar untuk memastikan relevansi dan kemurniannya. Mempelajari struktur ini sangat penting agar umat Islam dapat memahami dinamika pemikiran Islam masa kini, merespon tantangan zaman secara kritis dan ilmiah, serta menciptakan solusi yang kontekstual tanpa melepaskan akar ajaran Islam. Dengan demikian, struktur pemikiran Islam kontemporer menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban Islam yang adaptif, berwawasan luas, dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ilahi. Demikian pembahasan terkait tentang struktur pemikiran Islam kontemporer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.